Lalu si Adi ini merasakan sesuatu yang lembut tersentuh di punggungnya si Adi. Adi langsung berhenti dan dengan tegang menengok ke belakang. Tubuhnya membeku. Berdiri tepat di belakangnya si Adi dengan rambut terurai panjang hingga ke tanah. Sosok itu ternyata adalah Nyi Linggi. Hey yo, what's up mabreng, kembali lagi bersama gua di Certas Cerita Tuntas. Certas gua kali ini gua mau melanjutkan cerita yang kemarin yang belum selesai, yaitu ceritanya teror pendaki di Gunung Cermai. Jadi kita nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung lanjut ke cerita. Nah, sebelum di perjalanan Adi ini sudah mematung karena Adi melirik ngeri tanjakan yang akan mereka lalui. Kabut tebal mengambang di ujung tanjakan, seakan gerbang masuk menuju dunia antah berantah. Bang Adi langsung memanggul karirnya dan langsung berjalan. Sambil mengucapkan bismillah, Bang Moka berjalan dan Adi mengikutinya dari belakang. Masuk ke dalam kabut, aura mistis langsung membekap si Adi. Suasana kelewat hening, tidak ada satupun suara binatang malam. Yang terdengar hanya suara langkah kaki dan juga napas si Adi yang semakin berat. Kegelapan sebagai selimut di hutan ini, pekat dan mencekik. Pohon-pohon tinggi dan kurus mencuat di mana-mana. Satu dua bayangan pohon besar muncul di antara tirai kabut dan semak-semak pun semakin meninggi. Setelah melewati tanjakan, tiba-tiba Bang Moka ini berhenti mendadak. Dia lalu berbicara tanpa menoleh ke arahnya si Adi. Bang Moka berbicara, pikiran jangan kosong, dan mulailah baca-baca. Dari jauh Adi melihat sesuatu bergerak mendekat dengan cepat. Kabut putih bergulung-gulung menabrak mereka berdua. Selama sedetik Adi bahkan tak bisa melihat tangannya sendiri. Kabut itu hilang dalam sekejap, diikuti rasa dingin, seakan memeluk si Adi. Tubuhnya si Adi pun sekarang mulai menggigil kedinginan. Nah, Bang Moka ini masih berdiri diam di tempatnya. Adi langsung melihat apa yang membuat Bang Adi ini diam. Seekor kelabang sebesar paha orang dewasa. Makhluk itu merayap pelan, melintang menghalangi jalur. Buku-buku badannya hitam mengkilat. Sulur di kepalanya bergerak-gerak liar. Adi diam mematung berharap makhluk itu segera hilang. Alih-alih menjauh, kelabang itu malah merayap mendekat. Dan makhluk itu ataupun kelabang itu kini merayap mendekati si Adi. Sulur kepalanya baru menyentuh betisnya si Adi. Tapi tiba-tiba Bang Moka mengeluarkan parang dan membelah kelabang itu menjadi dua. Sebelah badannya menggelepar liar di tanah, sementara yang sebelah justru merayap ke pahanya si Adi. Adi berteriak sejadi-jadinya sambil mengibaskan kaki. Dengan tak acuh, Bang Moka menarik sisa tubuh kelabang dari tubuhnya si Adi, dibantingnya ke tanah lalu dibuang ke tengah semak. Dengan muka sebalnya, Bang Moka ini melirik si Adi dari balik kacamata bundarnya. Bang Moka bilang gini, "Malam masih panjang boy," sambil berjalan meninggalkan si Adi. Napas si Adi hampir habis mengikuti irama jalannya Bang Moka. Walaupun menggendong karir segede gunung, tapi langkahnya Bang Moka ini tampak ringan, kata si Adi. Dan setelah itu, Bang Moka ini mencolek bahunya si Adi dan menunjuk ke atas. Matanya si Adi mengikuti arah yang ditunjuk oleh Bang Moka. Dan seketika tubuhnya si Adi bagaikan tersengat listrik. Di dahan pohon yang paling tinggi nampak ada sosok perempuan. Kakinya menjuntai ke bawah. Bang Moka bilang gini, "Tuh lihat, kuntilanak," sambil nyengir seperti itu. Kaki si Adi kembali bergetar. Ternyata sosok kuntilanak itu ada di setiap cabang pohon. Jumlahnya puluhan, menggantung di sana sini, hanya diam, tak bergerak, tak bersuara juga. Kata si Adi, "Bang, tolong," katanya. Bahkan suara yang keluar dari mulutnya si Adi ini bergetar. Jadi bergetar di ujung mulut yang seperti emang benar-benar ketakutan gitu. Bang Moka ini malah tertawa melihat si Adi bersimbah keringat. Nah, Bang Moka bilang gini,
Cuma begitu aja mereka itu nggak bisa lebih. Kuntilanak gak akan nyekek lu. Apalagi gigit, bisanya cuma nongol berharap manusia yang diganggu mentalnya lemah kayak lu. Jalan semakin ke atas, penampakan muncul di mana-mana. Beberapa bahkan tepat di pinggir jalur. Bukan hanya kuntilanak, tapi juga banyak wujud yang lain. Beberapa wujud muncul dalam keadaan tidak utuh. Ada yang tanpa kepala, ada yang tidak punya rahang, ada yang kepalanya terbelah. Beberapa yang lain muncul dengan organ tubuh yang tidak pada tempatnya. Nah, Bang Moka bilang gini, semakin aneh bentuknya menandakan rendahnya level mereka di dunianya. Yang bisa mereka lakukan cuma muncul dan hilang, begitu saja terus. Kalau lu takut dengan godaan makhluk level rendah, itu menandakan rendahnya level iman lu boy, kata Bang Moka. Lanjut Bang Moka, sebaliknya semakin sempurna bentuknya menandakan semakin tinggi levelnya. Makhluk-makhluk model yang kayak beginian yang wajib diwaspadai. Bukan cuma bentuknya, tapi juga pakaian, tingkah laku, dan tutur katanya. Setan-setan yang paling baik adalah setan-setan yang paling berbahaya boy. Kadang makin sulit membedakan manusia dengan setan. Lanjut Bang Moka. Dari belakang, Adi ini melihat Bang Moka ini menyalakan rokok. Asapnya terlihat mengepul tipis. Bahkan Bang Moka bisa berjalan sambil merokok, herannya si Adi. Stamina Bang Moka ini benar-benar luar biasa. Kuntilanak yang berdiri terlalu dekat di jalur disembur dengan asap rokoknya dan menghilang. Dan Bang Moka di dalam perjalanan pun cerita-cerita ke si Adi. Dari dulu gunung ini sudah tidak terhitung banyaknya pendaki yang hilang. Tiap generasi nggak pernah kekurangan orang-orang nggak punya etika kayak lu dan temen lu itu. Generasi kalian itu banyaknya cuma nyampah, jinah, berisik, ngomong sembarangan, dan juga nantang-nantang. Lanjut di perjalanan, di sebuah persimpangan mereka berhenti. Jalan di sebelah kanan tampak sudah lama tidak dilewati. Bebatuannya berlumut, tanda jarang diinjak oleh orang. Jalan yang sebelah kiri terbuka lebar, jalurnya tampak jelas dan emang sering kayak dilalui. Adi dan Bang Moka berhenti tuh, diem. Nah, Bang Moka bilang gini ke si Adi, kalau lu terpaksa sendiri, jalan mana yang akan lu pilih? Tanpa basa-basi, si Adi ini bilang kiri. Kalau lu pilih jalur kiri, berarti lu mati. Karena jalan sebelah kiri ini nggak pernah ada. Di balik semak-semak ini cuma jurang, kuburan buat banyak pendaki. Si Adi pun langsung terkesiap ketika menyadari jalur sebelah kiri yang tadi Adi lihat sekarang berubah menjadi semak belukar. Adi dan Bang Moka meneruskan jalan. Semakin ke atas, penampakan semakin menjadi. Mereka juga semakin berani. Sebuah bayangan hitam menabrak si Adi dan lewat begitu saja, dan meninggalkan bau amis darah. Bayangan lain meloncat-loncat dari pohon ke pohon. Napas-napas berat. Kadang menggeram, sering kali terdengar. Suara cekikikan, tangisan, suara-suara bayi, dan ringkik kuda. Bau-bauan muncul dan hilang silih berganti. Bau busuk, bangkai tercium dari bawah pohon tumbang, digantikan harum melati, sesekali bau anyir, darah menyergap. Setelah penampakan dan bau-bau tersebut, nah Bang Moka ini tiba-tiba berhenti dan memberikan aba-aba untuk si Adi untuk diam. Semua bau-bauan itu hilang mendadak, digantikan bau yang asing. Adi mencoba mengingat-ingat pernah mencium bau ini entah di mana. Bulu kuduknya si Adi langsung meremang saat kesadaran menyergapku, ini adalah bau pandan. Baunya kalong wewe. Jantungnya si Adi bergemur kencang ketika bau pandan tersebut kian mendekat. Kakinya si Adi bagai tertancap di tanah. Matanya si Adi bergerak liar mencari sosok yang bahkan Bang Moka pun merasa lebih baik menghindar. Dan jantungnya si Adi merasa dicabut. Sosok itu tepat berada di atas si Adi. Wajahnya tertutup rambutnya yang acak-acakan, tangannya yang penuh koreng dan bernanah menjuntai. Semakin kuat usahanya si Adi untuk diam, tubuhnya si Adi semakin bergetar tak terkendali. Adi lalu menutup mata dan berusaha membayangkan apapun sekadar untuk menghilangkan bayangan kalong wewe itu dari benaknya si Adi. Adi membayangkan suasana kantor, keriuhan saat makan siang, atau macetnya lalu lintas di jam pulang kantor. Sekejap memang Adi ini berhasil menenangkan riuh jantungnya. Gemetar di seluruh tubuhnya si Adi mulai berkurang.
ketika tiba-tiba suara berdebum jatuh tepat di belakangnya si Adi. Usahanya si Adi barusan langsung sia-sia. Tubuhnya si Adi gemetar hebat, bahkan lebih dibanding sebelumnya. Adi 100% yakin kalau wewe itu tepat berada di belakangnya si Adi. Punggungnya si Adi serasa panas. Beban carrier yang dibawa oleh si Adi kian bertambah berat. Buah tangan muncul dari belakang, berkoreng dan berbau busuk. Kukunya yang panjang, hitam, mulai menyentuh pipinya si Adi. Di titik ini, Adi bahkan sudah tak sanggup lagi menutup mata. Adi hanya bisa menatap ngeri ketika jari-jari kurus itu bergerak perlahan membelai pipinya si Adi dan hilang. Jari-jari itu hilang begitu saja, tapi Adi masih tidak berani bergerak. Firasatnya si Adi mengatakan makhluk menjijikan itu masih ada di sekitar. Adi hanya tak tahu dia ada di mana, dan ketika tiba-tiba Adi melihat hal yang paling mengerikan sepanjang hidupnya. Sebuah tangan mencengkram pinggang si Adi dari bawah. Tangan yang satunya bergerak perlahan menggores perut, naik ke dada hingga akhirnya mencengkram bahunya si Adi. Dan perlahan sebuah wajah yang begitu mengerikan muncul di antara dua tangan itu. Matanya menatap kosong ke matanya si Adi. Hanya mata kosong itu hanya tersisa di wajahnya. Seluruh wajahnya hancur dan bernanah. Dahinya penuh borok-borok besar yang siap meletuskan darah dan nanah kapan saja. Wajah itu terus naik. Matanya tetap terpaku ke arah matanya si Adi. Pelan dan pasti sosok tersebut merayap di perutnya si Adi, naik ke dadanya si Adi, leher, dan langsung tepat berada di wajahnya si Adi. Mata bulat besar itu terus saja lekat menatap si Adi. Semakin dekat, matanya si Adi menatap ngeri ketika mulutnya terbuka menampakkan belatung-belatung yang menggeliat di dalamnya. Mulut itu kian membuka lebar dan semakin lebar. Seluruh wajah itu sekarang adalah mulut yang menganga. Tangannya mencekik lehernya si Adi. Mulut itu semakin mendekat dan mendekat. Setelah itu Adi pun tak sadarkan diri. Nah, tak lama kemudian Adi pun siuman. Yang pertama Adi melihat ketika siuman adalah wajah Bang Moka. Tubuh si Adi lemas, tidak sanggup untuk digerakkan. Seluruh tulang serasa lepas dan kepalanya si Adi terasa nyeri. Ada rasa sakit di sekitar lehernya si Adi. Ketika Adi menyentuhnya, tampak noda darah di jarinya si Adi. Tubuhnya si Adi langsung mengejang. Kaki si Adi tersentak saat ingatannya si Adi kembali pulih, menghadirkan kembali saat kuku-kuku hitam itu menusuk lehernya si Adi. Kata Bang Moka, "Udah tenang, jangan panik. Setan sialan itu udah gak ada," kata Bang Moka sambil membantu si Adi untuk minum teh hangat. Mendengar itu, Adi kembali tenang. Tapi rasa sakit di sekitar lehernya si Adi masih terasa panas. Bekas hitam di lehernya si Adi kelak tidak akan hilang selama berminggu-minggu. Kata si Adi, "Terima kasih Bang." Suaranya si Adi emang terdengar dengan lirih. Tapi Adi sungguh-sungguh berterima kasih. Tanpa kehadirannya entah bagaimana nasibnya si Adi dan nasibnya si Ayu. Kata Bang Moka, "Bukan gua," jawabnya pelan. Sambil membereskan kompor bekas memasak air panas, suaranya terdengar lemah. Adi masih memandangi Bang Moka, menunggu jawaban. Merasa diperhatikan, dia menghentikan aktivitasnya dan menatap serius kepada Adi. Setelah bereskan kompor, Bang Moka bilang gini ke si Adi, "Berterima kasihlah sama Nyilinggi." Adi masih menatap Bang Moka, bingung bagaimana bereaksi seperti itu. Si Adi ini bilang, "Nyilinggi siapa Bang?" tanya si Adi. Bang Moka tampak kesal dengan pertanyaannya si Adi. "Emang kalian bocah nggak tahu adat? Nyilinggi itu orang yang rumahnya di Batu Lingga yang kalian kotori." Adi masih tetap bingung dengan jawaban Bang Moka. Si Adi nih bilang gini jawabannya, tapi sambil gugup ya. Tapi orang kan Bang, katanya gitu. Dan Bang Moka pun mendekat dan berbisik pelan di telinga si Adi. Bang Moka bilang gini,
dia adalah penguasa Gunung Ciremai. Setelah mendengar itu, si Adi ini gemetar hebat. Setelah beres menenangkan badan, mereka pun kembali berjalan. Semakin ke atas, hutan semakin rapat. Pohon-pohon besar berdiri angker di segala penjuru. Sosok-sosok kuntilanak masih muncul di sana-sini, walau tidak sebanyak tadi. Sebagai gantinya, banyak penampakan-penampakan baru berupa sosok-sosok yang menyerupai manusia biasa. Tidak ada aura yang mengancam dari sosok-sosok itu. Yang terasa justru aura penderitaan. Sosok itu menyebar di banyak tempat. Tiduran di jalur, di bawah pohon, ada yang menangis sesungguhkan di antara semak-semak. Semua sosok itu adalah laki-laki. Wajahnya tampak seperti wajah orang desa biasa. Di suatu tempat, Adi bahkan harus berjalan zigzag agar tidak menginjak orang-orang ini ya. Ya, orang-orang ini tidur di antara jalur-jalur itu. Nah, setelah melewati sosok tersebut, Adi baru mengenali tempat itu. Sebentar lagi di atas adalah tempat Adi dan Ayu mendirikan tenda pada malam pertama saat mendaki. Tak lama, Adi dan Bang Moka mendapati lahan yang agak terbuka. Di sana Adi ini melihat satu tenda yang berdiri. Ada sebuah penanda berwarna kuning di pohon yang bertuliskan kuburan kuda. Ataupun si Adi ini baru nyampai di pos kuburan kuda. Wajahnya si Adi sumringah melihat kehadiran orang lain di gunung ini. Dua orang pendaki yang sedang sibuk memasak. Satu orang lainnya tampak duduk di mulut tenda, kakinya menjorok keluar, memperhatikan rekannya yang sedang sibuk. Tapi Adi juga melihat penampakan sosok yang lain. Di sekitar mereka hantu-hantu berwujud orang desa ada di mana-mana. Sebagian besar berkerumun di sekitar pendaki yang sedang memasak. Wajah-wajah sendu itu memperhatikan seorang pendaki yang sedang mencicipi kuah mie. Mereka tampak kelaparan. Setelah itu, Adi sudah bersiap untuk menyapa pendaki-pendaki yang berada di pos kuburan kuda. Tapi Bang Moka langsung mencolek si Adi. Dia bilang gini, sekarang ini mereka nggak bisa lihat kita. Adi terperangah mendengar itu. Apakah si Adi ini udah jadi hantu? Bang Moka melanjutkan, kita dan mereka ada di tempat yang sama, tapi berbeda dimensi. Percuma nyapa juga, mereka nggak akan dengar dan juga nggak akan lihat. Lalu si Adi pun menunjuk sosok-sosok hantu kurus berwujud orang desa itu. Si Adi ini meminta penjelasan kepada Bang Moka. Bang Moka menjelaskan mereka tadinya orang kampung biasa di kaki gunung. Mereka dibawa ke sini untuk kerja romusa di zaman Jepang, disiksa, kelaparan, dan akhirnya dieksekusi. Mayatnya dibuang di daerah ini. Setelah mendengar itu, Adi ini iba mendengar masa lalu pahit yang harus hantu-hantu itu alami. Lalu Bang Moka pun kembali mengamit lengannya si Adi, mengajak si Adi kembali meneruskan perjalanan. Adi mengangguk lalu mulai melangkah. Ada rasa sedih yang Adi rasakan, yaitu harus berpisah dengan pendaki-pendaki itu. Baginya, mereka adalah simbol kehidupan biasa, tenang dan tanpa konflik. Sementara si Adi ini harus pergi menuju kerajaan goib Gunung Ciremai. Keceriaannya pendaki-pendaki yang berada di pos kuda adalah keceriaannya si Adi dan Ayu ketika beberapa malam yang lalu. Adi berdoa semoga mereka tidak mengikuti kesalahan yang Adi dan Ayu buat. Setelah melewati pos kuda, perhatiannya kini teralih oleh suara gemerisik di semak-semak. Di kanan dan kirinya si Adi, sesekali terlihat kelebatan sesuatu yang berjalan mengiringi langkah mereka, langkah si Adi dan langkah Bang Moka. Kadang terdengar napas yang begitu berat. Adi mencolek Bang Moka, Bang. Nah, Bang Moka ini malah menepis tangannya si Adi dan mengisyaratkan agar terus berjalan. Tapi Adi tak bisa menepis rasa takut dan keingin tahuannya si Adi, hingga terus-terusan mencolek tangannya Bang Moka. Dan akhirnya Bang Moka pun merasa terganggu, lalu berhenti. Dan bilang gini, bawel banget sih lu, sumpah dah. Makinya, sini gua jelasin, biar diem lu, katanya. Lalu Bang Moka pun mengambil rokok dan menyelipkan di bibirnya, membakar dan menghisapnya dalam. Bang Moka menjelaskan, gak pernah ada yang bisa jelasin bentuk kalong ngewe. Tadi gua bilang, kebanyakan orang yang diculik kalong ngewe jarang balik. Betul.
Tanyanya sambil menghembuskan asap rokok. Adi hanya bisa mengangguk. Sebagian memang ada yang bisa ditolong walau susah, tapi mereka kembali nggak utuh. Siapapun yang sudah ditelan ataupun ditetein kolong wewe, udah nggak akan bisa ngomong lagi. Sebagian ada yang bisa ditolong walau susah, tapi mereka nggak kembali utuh. Siapapun yang sudah ditetein kolong wewe, udah nggak akan bisa ngomong lagi. Bang Moka melanjutkan, kolong wewe nggak akan membiarkan orang lolos dan nyeritain bentuknya yang menjijikan ke orang lain. Sampai sini Adi mulai gemetar kembali, membayangkan bentuk kalong wewe yang sungguh menjijikan tadi. Kalong wewe itu masih ngikutin kita sampai sekarang, kata Bang Moka. Dia nggak akan ngelapas lu boy, tapi dia nggak bisa mendekat karena sejak kejadian tadi kita dijaga di kanan kiri sama makhluk lain. Apaan bang? Tanya si Adi. Bang Moka mengembuskan asap rokoknya ke wajahnya si Adi. Suaranya terdengar sedikit gemetar dan sedih. Dia berkata pelan, yang mengikuti kita ataupun yang mengawal kita adalah sosok harimau. Kata si Adi, ternyata ada juga makhluk goib yang baik sama manusia ya bang, kata si Adi. Bang Moka ini tersenyum kecut. Baik bukan pilihan kata yang tepat boy. Terus bang, kata si Adi, buat ganti penjaganya ada sesuatu hal yang harus dikorbankan nanti, kata Bang Moka. Kembali dalam perjalanan, bajunya si Adi kini basah oleh keringat. Kakinya si Adi mulai nyeri. Semakin ke atas jalur yang harus mereka lalui kini semakin curam. Tanjakan-tanjakan ini seakan tidak berakhir. Bang Moka seringkali harus berhenti untuk menunggu si Adi yang mulai megap-megap, kehabisan nafas. Jika sudah begitu, Bang Moka biasanya hanya merokok dan melihat kondisinya si Adi dengan sebal. Adi sudah hampir tak peduli dengan harimau di kanan kirinya si Adi atau kalong wewe yang pastinya sudah mengawasi si Adi entah di mana. Selama mereka tidak menampakkan diri, sudah cukup bagi si Adi. Sosok hantu orang desa sekarang tidak ada lagi di atas ini. Setelah melewati kuburan kuda, penampakan mereka semakin berkurang hingga hilang sama sekali. Musuh si Adi sekarang yang paling utama adalah tanjakan-tanjakan yang semakin curam. Di beberapa tempat Adi bahkan harus menggunakan akar untuk membantunya naik. Sesekali muncul pocong yang tiap kali selalu membuatnya melompat kaget. Kalau sudah begitu, biasanya Bang Moka ini suka tertawa terbahak-bahak kegirangan. Rupanya kepanikannya si Adi ini sudah menjadi hiburan buat Bang Moka itu sendiri. Dan di dalam kecapeannya si Adi ini bilang kepada Bang Moka, bener kata abang tadi, setan-setan begitu biasanya cuman bisa muncul hilang, gak bisa ngapa-ngapain. Nah Bang Moka cuman nyengir, yang gua maksud tadi cuman kuntilanak aja boy, kan gua gak nyebut pocong. Nah si Adi ini keheranan dong, lah kalau pocong gimana bang? Nah Bang Moka menjelaskan, di Afrika ada yang namanya kobra penyembur. Dia gak matok kayak ular lain, tapi dia nyemburin bisa racunnya ke muka korbannya. Bang Moka pun menyambung, pocong itu kobra penyemburnya dunia setan. Saran gua kalau lihat pocong cuma satu, lari. Lu gak bakal mau kan kalau diludahin pocong? Kata si Adi, kalau diludahin gimana bang? Kata Bang Moka, ya buta lah. Sambil dia tertawa kegirangan. Entah bercanda atau tidak, tapi yang jelas Adi ini berharap jangan pernah lagi bertemu dengan pocong. Terus sharing sama Bang Moka ini, bang emang bener ya mitosnya kalau bisa ngambil tali ikatan pocong kita bisa kaya? Tanya si Adi iseng. Kata Bang Moka, ngapain susah-susah ngambil tali pocong, ribet amat. Kalau cuma sekedar minta kaya, minta kebal, minta pelet, lu doa aja minta gituan ke pocong. Jawabnya ringan. Emang bisa bang? Tanya si Adi polos. Ya bisa, apa sih yang setan gak bisa boy? Tapi lu gila kalau misalkan lu sampai begitu. Emang yang nyiptain lu pocong. Manusia makin kesini makin aneh. Jadi gak heran gua kalian sampai ketimpa masalah kayak begini. Hidup lu kebangetan jauh dari agama boy. Adi termenung mendengar jawaban yang terkesan ngawur, tapi ada kebenaran di situ. Memang betul hidupnya si Adi ini sudah melenceng jauh dari yang seharusnya. Adi bertekad dalam hati,
jika bisa lolos dari sini, Adi nggak akan meninggalkan sholat. Lalu Adi mendengar bunyi berdebum ringan, suara benda jatuh. Dengan panik, Adi mencari-cari sumber suaranya. Bang Moka pun sama mendengar suara itu. Dengan mengikuti arah tatapannya, barulah Adi melihat sumber suara dentuman itu. Dari tanjakan di depan Bang Adi dan Bang Moka, seonggok kepala tanpa tubuh tergeletak. Adi bagai tersengat listrik ketika kepala itu berputar pelan dan menampakkan wajahnya. Mulutnya sobek sampai ke telinga. Lidah panjangnya menjulur keluar dan bergerak-gerak mengerikan. Air liurnya menetes. Matanya yang tertutup pelan-pelan terbuka. Di balik kelopak mata itu tidak ada apa-apa, hanya lubang hitam, kosong tapi terlihat mengancam. Pelan kepala itu terangkat ke udara, menampakkan sisa tubuhnya. Di tempat yang seharusnya leher sekarang nampak hanya tulang. Jaringan urat dan otot yang tampak basah membelit tulangnya itu tampak menggantung jeroan perutnya, busuk tapi juga berdenyut-denyut. Makhluk itu melayang 2 meter dari tanah, ditingkahi suara tawa serak dari mulutnya. Dia meluncur ke arahnya si Adi dengan cepat. Tak mampu bergerak, Adi hanya membelalak ngeri. Tapi dengan cepat, Bang Moka menangkap tulang yang menggantung di bawah kepalanya, dibanting ke tanah dan diinjak hingga hancur. Adi bergidik melihat kejadian barusan, seperti tidak terjadi apa-apa. Bang Moka kembali berjalan meninggalkan si Adi di belakang. Kakinya si Adi sedemikian gemetarnya hingga membutuhkan waktu beberapa menit untuk mampu berjalan lagi. Dengan ngeri, Adi berjingkat minggir menghindari sisa-sisa makhluk itu. Walau hancur, tapi dia masih bergerak-gerak lemah. Tapi tiba-tiba kaki si Adi tak dapat bergerak. Tanpa sadar, Adi minggir terlalu dekat ke semak-semak dan kakinya terjerembab akar yang mencuat dari tanah. Dengan panik, Adi mengibas-ngibaskan akar yang menjepit kakinya tanpa melihatnya. Tapi bukan akar yang Adi pegang, melainkan sesuatu yang kenyal dan lengket. Adi histeris ketika menyadari yang menahan kakinya adalah sesosok tangan putih pucat. Beberapa pasang tangan putih pucat lain muncul dan menarik si Adi ke semak-semak. Adi berusaha berteriak minta tolong, tapi tenggorokan si Adi ini tercekat. Adi tak mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan kasar tubuhnya si Adi ditarik makin dalam ke semak. Adi merasakan sesuatu yang basah menempel di telinganya si Adi. Selang-seling di antara tawanya dia berbisik, mati, mati, mati. Lalu kegelapan total. Saat kesadaran si Adi ini kembali, Adi melihat Bang Moka ini sudah berada di depannya. Pipinya si Adi ini berdenyut sakit. Bang Moka ini baru saja menampar si Adi dengan keras. Adi terkejut karena Adi belum bergerak sedikit pun dari tempat si Adi ini berdiri tadi. Bang Moka ngomong gini, gua bilang pikiran jangan kosong. Di tempat begini lu gak boleh ngelamun. Paham gak lu? Bang Moka membentak si Adi dengan keras. Adi mengangguk sambil mengusap-ngusap pipinya yang panas. Jantungnya si Adi masih bergemuruh kencang. Seakan tangan-tangan mayat tadi masih menempel di tubuhnya si Adi. Bang Moka menarik si Adi dengan kasar. Beberapa langkah si Adi ini keluar dari jalur. Menganga di depan mereka adalah jurang. Mereka berdiri tepat di bibirnya jurang. Angin dingin menabrak wajahnya si Adi. Dalam kegelapan malam, jurang ini terlihat lebih mengerikan. Lalu si Adi ini mendengar suara tangisan, juga teriakan-teriakan minta tolong dari dasar jurang ini. Hembusan angin mengacaukan sumber suaranya. Kadang terdengar jauh, kadang terdengar dekat. Nah, Bang Moka ini menjelaskan bahwa itu adalah teriakan minta tolong dari pendaki-pendaki yang hilang dan gak pernah ditemuin lagi. Terus Adi ini menjawab, mereka salah apa bang? Di gunung ini lu gak perlu salah apa-apa. Cukup bengong aja lu bisa hilang. Jangan salah boy, setan gak cuma bisa nyulik badan lu. Mereka juga bisa nyulik jiwa lu.
Makanya kalau gua ngomong itu dengerin, bentaknya Bang Moka. Terus Bang Moka pun jalan berbalik sambil kembali menarik si Adi untuk berjalan. Kata si Adi, "Bang, itu tolongin dulu mereka bang," pintanya si Adi. Tapi Bang Moka ini tetap berjalan kembali ke jalur. Kata Bang Moka, "Itu bukan urusan gua." Sambil berjalan terseret karena tarikannya Bang Moka, Adi terus-menerus menoleh ke belakang. Adi iba dengan pendaki-pendaki yang hilang itu. Dalam keadaannya Adi sekarang, Adi benar-benar memahami apa yang sedang mereka rasakan. Kata Bang Moka, "Mata lu lihat kemana?" Ketika menoleh, Adi ini kaget karena wajahnya hampir saja menabrak sepasang kaki yang menggantung. Terkejut dan kehilangan keseimbangan, Adi jatuh terduduk. Kaki itu masih di situ terjuntai lemah. Matanya Adi membelalak menatap ngeri. Pemilik kaki itu adalah anak kecil seumuran adiknya si Adi. Lehernya patah terikat tali yang menggantung di sebuah cabang pohon. Adi semakin terkesiap saat menyadari di depannya membentang sebuah tanjakan terjal. Pohon-pohon besar bercabang dengan ranting-rantingnya yang lebat hingga bulan tidak terlihat sedikit pun. Di setiap dahan pohon-pohon itu terbujur kaku mayat yang digantung satu di setiap dahan. Adi merasakan dingin memeluknya. Dengan cepat, Adi masih terpaku menatap puluhan pasang kaki yang tergantung itu bergoyang-goyang tertiup angin. Kata Bang Moka, "Jalan boy, hormatin orang yang sudah mati." Adi beringsut di tanah sebelum akhirnya lari mengejar Bang Moka. Sekilas Adi ini melihat tulisan ada penanda di sebuah pohon yang menandakan Bapak Tere. Sengaja si Adi ini tidak bertanya apapun tentang mayat-mayat yang tergantung itu. Penampakan mayat anak kecil seusia adiknya si Adi lebih membuat si Adi ini sedih daripada takut. Dan Adi sama sekali tidak ingin mendengar kisah sedih tentang masa hidup mayat-mayat itu dulu. Dengan susah payah Adi mendaki dari undakan ke undakan. Yang mengherankan, Bang Moka belum terlihat lelah sama sekali. Dengan rokok di mulutnya, dia berjalan dengan santai. Tiba-tiba dengan mendadak angin berhenti berhembus. Tidak ada bunyi apapun. Seakan-akan seluruh hewan malam mendadak bersembunyi. Suasana wingit semakin terasa. Dari atas tanjakan, Adi melihat Bang Moka ini sedang memberikan aba-aba kepada si Adi untuk diam dan tak bergerak apapun. Lalu sayup-sayup terdengar gending-gending gamelan Jawa. Suaranya terdengar mistis. Awalnya terdengar jauh dan pelan. Lama-kelamaan suara itu seakan bergerak mendekati dan semakin mendekat dengan diiringi wangi bunga kintil yang semakin pekat. Dan setelah kejadian itu ada tantangan baru. Sekarang membentang di hadapannya si Adi bukan lagi tanjakan terjal, melainkan tangga batu. Kabut tipis melayang di puncak anak tangga. Sumber cahaya hanya berasal dari api obor di kanan kirinya si Adi. Gending gamelan yang tadi terdengar jelas, sekarang sumbernya ada di ujung tangga ini. Tapi Adi tak bisa melihat apapun. Selain tangga batu ini, sekitar Adi hanyalah kabut kelabu. Adi panik saat menyadari Adi berdiri di sini, seorang diri. Bang Moka tidak ada dimanapun. Tubuhnya Adi langsung bersimbah keringat dingin. Adi terjatuh di atas lututnya. Sekarang kakinya Adi yang gemetar terlalu lemah untuk berdiri. Dan bau bunga kintil pun itu datang lagi. Dengan keadaan seperti itu, Adi hanya bisa menyeret tubuhnya ke samping. Kakinya Adi sudah benar-benar lemas. Tujuannya si Adi secepatnya bersembunyi di balik tirai kabut sebelum pemilik wangi bunga kintil itu muncul. Ternyata tertutup dalam kabut adalah hutan. Tubuhnya si Adi sekarang beringsut di balik pohon terdekat. Napasnya si Adi kebang-kepis tak beraturan. Wangi bunga kintil itu semakin pekat. Bulu kuduknya si Adi sekarang meremang saat si Adi berani diri untuk mengintip ke arah tangga batu itu. Ada sesuatu yang melayang dari tangga terbawah, berhenti sebentar di titik
di mana tadi si Adi ini berdiri, lalu melayang ke atas anak tangga dan hilang di balik kabut. Itu adalah sosok nenek tua. Auranya sedemikian mengerikan hingga Adi ini langsung menggigil hebat. Dia mengenakan pakaian serba hitam dan rambut luarnya biasa panjang. Bahkan saat tubuhnya hilang, di balik kabut rambutnya masih terlihat bergerak selama beberapa saat. Si Adi benar-benar cemas dan luar biasa panik. Tidak tahu harus bagaimana dan kemana. Adi menyadari kebodohannya si Adi sekarang. Adi terlalu bergantung kepada Bang Moka. Padahal sejak di Cibunar, Adi sudah bertekad akan melakukan ini sendiri. Sekarang Adi di situ sendiri. Tangga batu, obor, kabut kelabu, sepenuh hati Adi sadar. Adi tersesat di alam lain. Adi terus-menerus mengingatkan diri sendiri, Adi harus tenang. Adi harus pulang. Adi tidak boleh mati di sini. Tapi ternyata ketenangannya si Adi cuma berhasil beberapa saat. Saat kabut sudah menipis, si Adi ini melihat sesuatu yang nyaris membuatnya histeris. Jika saja tidak ada tangan Bang Moka yang membekap mulutnya si Adi, mungkin si Adi akan teriak dengan kencang. Namun Bang Moka memberi aba-aba untuk tenang. Baru si Adi ini tersadar. Di depannya si Adi tergeletak banyak tubuh pendaki gunung. Satu tubuh malah tepat ada di sampingnya si Adi. Yang lain berserak tak beraturan. Mereka semua tertidur, hanya saja kulitnya sepucat mayat. Bang Moka ini menyuruh si Adi berdiri dengan tenang. Adi diperintahkan mengikuti Bang Moka. Dia berjalan menjauhi tangga batu, masuk menembus kegelapan hutan. Adi berjingkat-jingkat berusaha tidak mengeluarkan suara apapun. Seekor gagak di atas si Adi melompat dari dahan ke dahan seakan mengikuti si Adi dan Bang Moka. Si Adi bilang gini, "Abang dari mana tadi?" "Itu siapa bang?" "Mereka tadi." Tidak seperti biasanya, Bang Moka menjawab dengan berbisik, "Ini bukan tempat lu lagi boy. Jangan sampai ada yang tahu kita di sini." Adi mengangguk pelan, tapi masih tetap menunggu penjelasan. Kata Bang Moka, "Itu pendaki yang udahlah gak perlu tahu, pokoknya jangan sampai mereka bangun," bisik Bang Moka. Mereka berjalan semakin jauh masuk ke dalam hutan. Adi tercengang melihat agak jauh di samping kanannya si Adi, menjulang di antara hutan dan kabut, sebuah bangunan besar. Di tengah malam seperti ini, bangunan besar dengan menara-menaranya yang tinggi tanpa penerangan sama sekali terlihat bagai raksasa. Rupanya dari sanalah sumber suara gending-gending itu. Si Adi ini membuang muka, tidak ingin membayangkan makhluk-makhluk apa yang ada di dalam sana, dan kembali fokus melihat Bang Adi yang berjalan di depannya. Suasana sekitar hening mencekam, tidak ada satupun bunyi suara binatang hutan. Kabut tipis melayang rendah di antara pohon-pohon cantingi. Lalu mendadak ketika sampai di tepi hutan, Bang Moka ini berhenti. Bang Moka memberi aba-aba untuk mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik semak. Ternyata di depan Bang Moka dan Bang Adi ada hamparan tanah lapang yang luas. Adi tak tahu seberapa luasnya karena tertutup kegelapan dan tirai kabut. Kata Bang Moka, "Boy, kita udah sampai. Mulai dari sini lu jalan sendiri. Ingat, untuk apa lu jauh-jauh ke sini?" Kata si Adi, "Iya bang, ngambil pembelut yang dibuang Ayu," kata si Adi. Lanjutnya Bang Moka, "Jalan lurus aja, jangan bikin keributan. Jangan narik perhatian, jangan sampai Nyilinggi tahu keberadaan lu." Adi mengangguk mengerti, lalu menjawab, "Tapi bukannya Nyilinggi itu baik bang. Kan dia yang nolong waktu ada kalong wewe. Kan gua jelasin ya, Nyilinggi yang kasih syarat untuk ambil lagi sampah sialan tadi. Dia yang bikin lu sampai naik ke sini boy," jawab Bang Moka. "Ada maksud kenapa dia nolong lu tadi? Dia mau lu sampai istananya tanpa luka apa-apa." Si Adi kebingungan, "Gimana maksudnya bang?" Bang Moka menjawab, "Syarat itu cuma akal-akalan aja boy. Nyilinggi itu mau ngunduh mantu, ngerti nggak lu? Dia itu mau ngawinin." "Siapa yang mau dikawinin bang?" kata si Adi.
"Lu boy," kata Bang Moka. Bagai tersambar petir, Adi mendengar jawabannya Bang Moka. Jadi Adi dengan lugu masuk ke perangkap. Tubuhnya si Adi sontak menggigil. Bang Moka mengeluarkan rokok dari kantongnya, menjepit di mulut lalu membakarnya. Asap tipis mengepul dari bibirnya. Adi terpana. Dalam keadaan begini, bisa-bisanya Bang Moka ini merokok dengan tenang. Lalu kesadaran menghantam si Adi. Adi memberanikan diri bertanya pada Bang Moka. "Jadi abang antar saya ke sini biar saya bisa dikorbanin bang," kata si Adi. Kata Bang Moka, "Gua ada di sini untuk mastiin lu naik dengan selamat untuk ngambil sampah sialan itu. Biar temen lu bisa ketolong. Dan mastiin lu turun dengan selamat," jawabnya Bang Moka dengan tenang. "Cuma lu doang yang bisa nolong temen lu. Dan cuma gua yang bisa nolong lu," kata Bang Moka. Dan si Adi dengan penyesalannya dia bilang gini, "Ya maaf bang." Nah Bang Moka melanjutkan, "Sekarang lu jalan, lurus aja ke depan. Kalau udah ketemu, sampahnya lu bungkus kain putih yang lu bawa. Langsung balik ke sini." Adi mengangguk mengerti. Lalu dengan mengendap-endap, Adi melangkah maju menuju tanah lapang itu. Kabut bagaikan punya nyawa sendiri, bergerak-gerak pelan tanpa ada angin. Semakin jauh Adi melangkah, kabut kelabu ini semakin tebal. Sementara di kejauhan tampak siluet hutan dan bayangan gelap bangunan istana Nyi Linggi. Adi terkesiap saat matanya si Adi melihat sesuatu di balik kabut di depannya. Dalam diam, Adi berhenti lalu berjongkok sambil matanya tetap memandang siluet di dalam kabut itu. Pelan Adi menyeret kakinya bergerak mendekat. Keringat menetes di dahinya si Adi. Semakin dekat, bayangan itu mulai terlihat semakin jelas. Nampak seperti gundukan sesuatu. Saat akhirnya kabut tersibak, Adi terkejut mendapati apa yang ia lihat. Itu adalah kuburan baru. Nampak dari tanahnya yang masih merah dan gembur. Di atasnya tergeletak begitu saja tampaknya adalah pembalut yang kemarin dibuang oleh Ayu. Dari pembalut itu merembes darah segar berbau anyir. Lelehan darah itu mengalir ke bawah hingga akhirnya membuat genangan darah di batas kabut. Tubuhnya si Adi mengejang membaca nama yang tertulis di nisan kuburan itu. Nama Ayu tertulis jelas di sana, lengkap dengan tanggal lahirnya. Bulu kuduk si Adi berdiri melihat tanggal kematiannya adalah tanggal hari ini. Dengan tangan gemetar, Adi mengeluarkan kain putih dari kantong celananya. Si Adi angkat pembalut yang masih terus meneteskan darah itu dan segera membungkusnya dengan kain tadi. Seiring kabut yang semakin menipis, sudut matanya si Adi menyadari ada sesuatu yang bergerak-gerak. Adi berteriak histeris dan jatuh terduduk saat kabut menyibakkan tirainya. Nampak sesosok makhluk yang sedang menjilati darah di tempat genangan tadi. Wajahnya penuh darah, lidahnya panjang terjulur, tangan dan kakinya menekuk seperti kucing. Rambut panjangnya lepek dan matanya menatap lurus ke arah si Adi. Dengan kaki gemetar, Adi beringsut mundur dengan perlahan, sebisa mungkin tidak membuat gerakan mendadak. Mata makhluk itu terus saja menatap si Adi yang dengan pelan bergerak mundur. Tapi dia tetap di sana. Lidahnya sudah berhenti menjilati darah, tapi dia tetap di sana. Lalu si Adi ini merasakan sesuatu yang lembut tersentuh di punggungnya si Adi. Adi langsung berhenti dan dengan tegang menengok ke belakang. Tubuhnya membeku. Berdiri tepat di belakangnya si Adi dengan rambut terurai panjang hingga ke tanah. Sosok itu ternyata adalah Nyi Linggi.